Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM, seluruh para tokoh masyarakat, para asatid, orang tua kita, Bapak Ustadz Haji Rosim, Bapak Haji Sayuti, Bapak Haji Kanadi, dan seluruh para tokoh masyarakat, seluruh jamaah Bapak Ibu, tanpa terkecuali, semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah-tambah hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan, dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan ini kembali Allah kumpulkan kita di tempat yang paling mulia, yaitu Baitullah, rumahnya Allah, yaitu masjidnya Allah. Sekaligus ini menjadi taman surga untuk kita semuanya. Semoga langkah kaki kita menjadi kafarah penghapus atas dosa-dosa kita, dan menjadi derajat kita Allah tinggikan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita sudah berada di bulan Maulid, bulan Rabiul Awal. Senang nggak Bu? Kenapa senang? Udah. Apa yang harus kita lakukan di bulan Maulid? Yang pertama, hidupkan sunnahnya. Rabiul Awal, hidupkan sunnahnya, perbanyak ibadah sunnahnya, entah itu sholat duha, tahajud, dan lain sebagainya. Yang kedua, perbanyak baca sholawat, daripada bulan-bulan lainnya. Terus yang ketiga, perbanyak doa, karena bulan Maulid itu kata Mbah Mun itu menentukan, khususnya urusan ekonomi kita. Orang kalau bulan Maulid duitnya banyak, setahun banyak terus. Orang kalau ekonominya di bulan Maulid lancar, setahun lancar terus. Gimana? Duitnya lagi banyak apa dikit nih? Alhamdulillah apa Pak? Tapi kalau duit lagi dikit, biasanya setahun jadi dikit terus. Gitu. Ini nggak ada dasar kitabnya, tapi ini bisa ditandain, kata Mbah Mun begitu, bisa ditandain. Makanya kalau bulan Maulid kok romannya bagus nih ekonomi, insya Allah Pak setahun ya bagus terus. Makanya yang belum bagus, perbanyak doa, Allah luaskan rezekinya di bulan Rabiul Awal, setahun ke depan penuh dengan keberkahan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, baik, sekarang kita kembali melanjutkan kajian Nashihul Ibad, masih pada babus subai. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, asyuhada'u sab'atun, orang syahid sab'atun itu ada tujuh macam. Siwal maqtul fi sabilillah, selain orang yang terbunuh di jalan Allah. Selain itu masih ada 7 kelompok yang dianggap syahid. Kalau mereka yang terbunuh karena peperangan membela agama, udah jelas itu syahid. Nah selain itu masih ada 7 kelompok yang dianggap
syahid di hadapan Allah. Siapa itu? Yang pertama, al-mabtunu syahidun. Nah, mabtun itu apa? Orang yang sakit perut, melintir, sakit, kelojotan sampai mati. Orang itu dijamin syahid di hadapan Allah. Makanya malam ini kalau ibu sakit perut, udah diem aja bu, istighfar aja, astagfirullah, 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 astagfirullah. Syahid ya Allah, syahid ya Allah, gitu. Itu bener, ini jelas pak. Itu. Makanya di dalam kajian fikih syahid itu dibagi 3. Ada syahid dunia akhirat. Syahid dunia akhirat itu siapa? Orang yang terbunuh saat perang membela agama Allah. Itu syahid dunia akhirat. Yang kedua ada syahid akhirat saja. Syahid akhirat itu siapa? Orang yang sakit atau terkena bencana sampai mati. Itu syahid akhirat. Seperti orang sakit perut, mabetun, sakit perut sampai mati. Itu syahid akhirat. Yang ketiga syahid dunia. Dunia saja. Siapa mereka? Mereka yang mati karena membela haknya. Pamannya di tengah jalan dihadang rampok, mau nyawa apa motor, dia belain tuh motornya. Akhirnya dia terbunuh gara-gara belain motornya. Itu syahid pak. Belain haknya. Syahid dunia. Atau membela kehormatannya. Istrinya digoda, dilawan itu laki-laki itu, digoda, dilawan. Akhirnya perang. Ternyata dia kalah, mati gara-gara belain kehormatan istri. Syahid itu pak. Jadi syahid itu ada 3 macam. Nah, al-mabtun, orang yang sakit perut seperti ini adalah orang yang syahid akhirat. Pernah sakit perut pak? Ya udah diem-diem aja kalau sakit gitu. Yang kedua, wal ghoriku syahidun. Wal ghoriku orang yang tenggelam. Tenggelam pak. Lagi main di laut, terseret ombak, tenggelam, mati. Atau ada anak lagi main hujan-hujanan, kecemplung di got, mati. Banyak kan kasus begitu pak. Syahid itu. Syahid. Matinya memang mati di air, tenggelam. Itu syahid pak. Karena itu bagian dari musibah. Tapi walaupun itu syahid ya jangan sengaja. Jangan sengaja. Kalau sengaja bukan syahid namanya, tapi sangit. Udah tahu nggak bisa berenang, pakai nyemplung lagi, ya mati. Itu bukan syahid, namanya bunuh diri. Kalau bunuh diri ya bukannya surga tapi neraka itu mah. Nah, itu syahid. Yang ketiga, wa sahibu dzatil jambi syahidun. Wa sahibu dzatil jambi, yaitu orang yang memiliki, al jambi itu tetangga. Tetangga fil ghusyai al mustabtinil adla. Jadi dia kena musibah karena sebab tetangganya. Itu juga syahid pak. Sebenarnya kebakar rumah tetangga, tapi rumah bapak akhirnya ikut-ikutan bakar. Yang roboh rumah tetangga, cuma bapak tetap ketiban juga akhirnya mak. Nah itu sahibul jambi. Itu termasuk syahid. Itu. Makanya kalau ada tetangga rumahnya mau roboh mah, tenang aja pak. Itu ya syahid pak. Tuh. Yang berikutnya, wal hariku syahidun, orang yang terbakar. Niatnya bukan membakar diri, bukan, niatnya memasak biasa. Ternyata kebakaran.
sampai mati. Musibah kan syahid itu, syahid. Tapi kalau sengaja ya bukan syahid. Ini yang nggak sengaja, benar-benar murni musibah, syahid. Wal mayyitu tahtal hadmi. Yang berikutnya al mayyitu tahtal hadmi, orang yang mati di bawah reruntuhan. Mungkin lagi kerja, para penambang itu tahu-tahu runtuh, kekubur semua, mati semua, syahid tuh Pak. Saya ingat betul tetangga saya dulu waktu kecil suka main di kali Pak, suka main di kali, suka ikut-ikutan ngambil pasir di kali, kan dulu begitu ya, nggak tahu kalau di sini ngambil pasir itu di kali. Nah tetangga itu emang terkenal, dia paling ahli lah nyari pasir, itu paling pinter, paling banyak. Itu terus digali terus, akhirnya runtuh, yang dari atas runtuh. Dia nggak bisa bergerak sampai mati Pak, syahid tuh. Karena dia juga niatnya nyari nafkah, kejatuhan runtuhan sampai mati, syahid tuh. Saya dulu ikut beliau ngikut-ikutan aja, namanya Mbah Biso namanya. Karena lumayan Pak, waktu zaman kecil saya itu satu pengki itu dihargai 25 perak. 25 perak. Kalau dapat 4 pengki 100 perak, udah girang banget 100 perak mah. Coba anak sekarang. Zaman kita 100 perak udah girang banget, udah bisa beli ya kebutuhan sekolah, itu udah keren tuh Pak. Itu tiap pulang sekolah nyari pasir, itu gali pasir, jadi ngambil pasirnya di kali, pengki diangkat bawa ke atas, dikumpulin, dan ada yang bagian beli gitu. Itu kasus seperti itu syahid. Selanjutnya tambah sedikit lagi. Mana tadi? Wal mar'atul lati matat anil wiladah syahidun. Perempuan yang mati sebab melahirkan, syahid. Bu, kok ada perempuan mati gara-gara melahirkan, dijamin syahid. Maka ibu jangan takut hamil lagi. Ini kan banyak perempuan yang takut hamil ya. Banyak takut hamil, kenapa sih? Udah tua, ntar kalau mati gitu kan. Tenang, mati dijamin syahid. Kata istri, enak, suami kawin lagi. Bahkan sampai diterangkan, walaupun itu hasil perzinaan. Tuh, sampai dijelaskan begitu, Bu. Walau hamil, melahirkan, itu hasil perzinaan. Kok mati gara-gara melahirkan, dijamin syahid. Nah itu. Dan itu juga diterangkan dalam kitab Al-Iqna fil Alfat Abi Suja, kitab fikih Abi Suja. Itu jelaskan juga. Orang perempuan yang mati karena melahirkan, walaupun itu hamilnya hasil zina, perempuan itu statusnya syahid. Nah, semoga kita semua menemukan syahidnya, termasuk orang yang mati di majelis ilmu dijamin syahid. Bu, Pak, ini kok tiba-tiba mati syahid Pak, mau nggak? Nggak mau? Mau aja Pak, syahid kok. Daripada mati di rumah belum tentu syahid kan? Dan itu salah satu doa saya, ya Allah, ketika memang ajalku sudah sampai, wafatkan saya ketika ngaji. Itu salah satu doa.